Naskah Wangsakerta merupakan salah satu karya monumental dari Keraton Cirebon yang disusun pada abad ke-17 oleh tim pujangga yang dipimpin oleh Pangeran Wangsakerta. Meskipun sempat menjadi kontroversi di kalangan akademisi, naskah ini mencatat banyak peristiwa sejarah penting, termasuk silsilah dan riwayat raja-raja Nusantara. Dalam salah satu bagiannya, disebutkan tentang seorang raja besar dari kerajaan Sunda bernama Sri Baduga Maharaja, yang dikenal luas dalam masyarakat dengan nama Prabu Siliwangi. Ia digambarkan sebagai pemimpin agung yang berhasil membawa kerajaan Sunda menuju puncak kejayaan dengan keadilan dan kearifan lokal sebagai dasar pemerintahannya. Keberadaan tokoh ini dalam naskah sejarah menandakan bahwa Prabu Siliwangi bukan hanya tokoh dongeng atau mitos yang lahir dari cerita rakyat. Penyebutan nama, gelar, hingga masa pemerintahannya menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari narasi sejarah resmi, setara dengan raja-raja lain yang dicatat dalam kronik kerajaan Nusantara. Meskipun tidak semua detail dalam naskah Wangsakerta bisa diverifikasi secara arkeologis, namun kemunculan tokoh Prabu Siliwangi secara konsisten dalam berbagai bagian naskah memperkuat posisi historisnya sebagai raja besar yang pernah benar-benar memerintah. Prasasti batu tulis yang terletak di kota Bogor merupakan salah satu peninggalan sejarah paling penting dalam mengonfirmasi eksistensi Prabu Siliwangi. Prasasti ini dibuat pada tahun 1533 oleh Raja Surawisesa, putra dari Sri Baduga Maharaja, untuk mengenang jasa-jasa besar ayahandanya. Ditulis dalam aksara Sunda kuno dan menggunakan bahasa Sunda kuno pula, prasasti ini menyebutkan nama Sri Baduga Maharaja sebagai raja yang memerintah dengan megah di Pakuan Pajajaran, lengkap dengan gelar dan sejumlah pencapaiannya dalam bidang keagamaan, pembangunan, dan hukum. Keberadaan prasasti ini menjadi bukti kuat bahwa Prabu Siliwangi bukanlah sosok fiktif. Ia bukan hanya hidup dalam cerita rakyat, tetapi juga dalam bukti arkeologis yang masih dapat dilihat dan diteliti hingga saat ini. Prasasti batu tulis memperlihatkan bagaimana seorang penguasa Sunda ingin memastikan bahwa nama ayahnya, Sri Baduga, tercatat untuk generasi selanjutnya. Dari segi epigrafi, isi prasasti ini juga konsisten dengan struktur dan bahasa kerajaan Sunda kala itu, menjadikannya salah satu sumber sejarah yang valid tentang keberadaan Prabu Siliwangi. Pada abad ke-16, bangsa Portugis mulai menjelajah ke Nusantara dan mendokumentasikan wilayah-wilayah yang mereka temui, termasuk kerajaan Sunda. Dalam catatan Tome Pires yang terkenal, Suma Oriental, disebutkan adanya sebuah kerajaan besar di ujung barat Pulau Jawa yang memiliki pelabuhan penting bernama Sunda Kalapa. Kerajaan ini dikenal sebagai Sunda atau Dayo, kemungkinan mengacu pada Dayeuh atau ibu kota. Meskipun tidak menyebut nama Prabu Siliwangi secara langsung, deskripsi kerajaan tersebut sangat sesuai dengan masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja yang menjadi puncak kejayaan Sunda. Selain itu, beberapa babat lokal seperti Babat Pajajaran, Babat Cirebon, dan Babat Tanah Sunda juga menyebut nama Prabu Siliwangi sebagai sosok sentral dalam sejarah wilayah tersebut. Babat memang kerap dianggap memiliki unsur mitos, namun ketika informasi di dalamnya dikaitkan dengan catatan asing seperti dari Portugis, narasi sejarahnya menjadi semakin kuat. Konsistensi antara sumber lokal dan luar negeri ini memperlihatkan bahwa Prabu Siliwangi bukanlah hasil imajinasi semata, melainkan figur penting dalam peradaban dan politik di Tatar Sunda yang nyata tercatat oleh penulis-penulis dari luar Nusantara. Carita Parahyangan merupakan salah satu naskah kuno berbahasa Sunda yang diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-16. Naskah ini berbentuk kronik sejarah yang mengisahkan silsilah dan sepak terjang para raja di Tatar Sunda, termasuk Sri Baduga Maharaja, yang dalam budaya lisan kemudian dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Dalam teks ini, Sri Baduga digambarkan sebagai raja besar yang bijaksana, adil, dan sangat dihormati oleh rakyatnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang menegakkan dharma, kebenaran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Pentingnya Carita Parahyangan terletak pada upaya penulisnya untuk merekam memori kolektif masyarakat Sunda dalam bentuk tulisan sejarah, bukan sekadar cerita lisan. Penulis mencatat kebijakan besar Sri Baduga, termasuk pembangunan infrastruktur dan penguatan lembaga keagamaan. Naskah ini menjadi sumber tertulis yang sahih tentang keberadaan Prabu Siliwangi, menunjukkan bahwa kisahnya tidak berdiri semata dalam wilayah legenda, tetapi sudah sejak awal diposisikan sebagai bagian dari sejarah dinasti Sunda yang tertulis dan diwariskan dalam bentuk dokumen budaya yang otoritatif. Keberadaan kota kuno Pakuan Pajajaran menjadi penopang kuat bahwa Prabu Siliwangi bukan sekadar tokoh mitologis. Berbagai penelitian arkeologi dan historiografi menunjukkan bahwa pusat pemerintahan kerajaan Sunda ini terletak di wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Sejumlah penemuan, seperti struktur batu kuno, sistem drainase yang canggih,
dan reruntuhan tempat suci, mengindikasikan adanya peradaban tinggi yang pernah berdiri di sana. Penemuan ini sejalan dengan catatan dalam prasasti dan naskah kuno yang menyebut Pakuan sebagai ibu kota yang megah dan teratur. Sejarah Pakuan tak bisa dilepaskan dari sosok Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, yang disebut sebagai pemimpin agung yang membangun dan memajukan kota tersebut. Dalam prasasti batu tulis, disebutkan bahwa Sri Baduga membangun benteng, jalan raya, dan sistem pertanian yang maju di Pakuan. Bukti-bukti arkeologis yang mengonfirmasi keberadaan kota ini menjadi penegas bahwa sang raja benar-benar memerintah di lokasi nyata, bukan dalam ruang fiktif atau hayalan. Dengan demikian, eksistensi Pakuan menjadi penguat historis bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh sejarah, bukan tokoh legenda semata. Prasasti Kebon Kopi II ditemukan di daerah Cibadak, Sukabumi, dan menjadi salah satu temuan penting dalam upaya menelusuri jejak sejarah Kerajaan Sunda. Prasasti ini diperkirakan berasal dari abad ke-14 hingga ke-15 dan ditulis dalam aksara Sunda kuno. Meskipun teksnya tidak menyebut nama Sri Baduga Maharaja secara eksplisit, namun beberapa peneliti meyakini bahwa referensi terhadap seorang raja besar Sunda yang disebutkan dalam prasasti ini merujuk pada masa kekuasaan yang tak jauh dari era Prabu Siliwangi. Dengan mempertimbangkan konteks waktu dan wilayah kekuasaan, prasasti ini memperkuat rantai bukti bahwa tokoh Prabu Siliwangi eksis dalam sejarah nyata. Prasasti Kebon Kopi II menjadi penting karena menunjukkan kesinambungan kekuasaan di Tatar Sunda, serta bagaimana para penguasa Sunda mencatat peristiwa-peristiwa penting dengan teknik penulisan yang terorganisasi. Prasasti ini memperlihatkan bahwa budaya tulis dan dokumentasi resmi telah dikenal oleh Kerajaan Sunda, dan para rajanya bukan tokoh rekaan yang hanya dikenal dari cerita rakyat. Dalam konteks ini, Prabu Siliwangi tampil sebagai bagian dari sistem kenegaraan yang memiliki tradisi administrasi, hukum, dan dokumentasi, sebagaimana lazimnya raja-raja besar lain di Nusantara. Salah satu ciri penting dari tokoh historis yang menjadi legenda adalah kemunculannya secara konsisten dalam berbagai bentuk sumber, baik tertulis maupun lisan. Prabu Siliwangi adalah contoh nyata dari hal ini. Dalam tradisi lisan masyarakat Sunda, ia dikenal sebagai raja bijaksana, pemimpin yang sakti, dan penjaga keutuhan tanah Sunda. Cerita tentang keadilannya, kedekatannya dengan rakyat, serta kemampuannya bertransformasi menjadi macan putih tersebar luas di kalangan masyarakat pedesaan, terutama melalui dongeng turun-temurun dan seni pantun Sunda. Menariknya, narasi dalam tradisi lisan ini seringkali bersesuaian dengan isi naskah-naskah sejarah seperti Carita Parahyangan, Babat Pajajaran, dan Wangsakerta, di mana Prabu Siliwangi digambarkan sebagai penguasa utama kerajaan Sunda dengan karakteristik dan pencapaian yang serupa. Konsistensi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur mistifikasi dalam cerita lisan, tokoh dasarnya memang berasal dari figur nyata yang tercatat dalam sejarah. Kesamaan substansi antara sumber lisan dan tulisan ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa Prabu Siliwangi benar-benar eksis, dan bukan hasil fiksi semata. Salah satu bukti historis penting yang menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh nyata terdapat dalam silsilah resmi Kerajaan Sunda. Dalam berbagai naskah seperti Pustaka Raja-Raja I Bhumi Nusantara dan Carita Parahyangan, Sri Baduga Maharaja secara konsisten dicatat sebagai bagian dari garis keturunan Raja-Raja Sunda. Ia disebut sebagai putra dari Rahyang Niskala Wastu Kancana dan cucu dari Prabu Maharaja Linggabuana, Raja Sunda yang gugur di Perang Bubat. Rangkaian silsilah ini bukan hanya disusun untuk tujuan legitimasi kekuasaan, tetapi juga merupakan catatan sejarah yang menggambarkan kesinambungan dinasti. Keberadaan Prabu Siliwangi dalam silsilah tersebut menguatkan identitasnya sebagai raja yang benar-benar memerintah dan memiliki kedudukan resmi dalam struktur monarki Sunda. Silsilah ini tidak dibuat secara acak, melainkan mengikuti urutan kronologis dan historis yang juga didukung oleh sumber-sumber luar seperti catatan Portugis dan prasasti lokal. Penempatan Prabu Siliwangi dalam posisi yang penting dalam silsilah mempertegas bahwa ia bukan ciptaan cerita rakyat semata, melainkan tokoh yang diakui keberadaannya secara formal oleh penerus-penerus kerajaan dan masyarakat Sunda itu sendiri. Pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, kerajaan Sunda tidak hidup dalam isolasi, melainkan menjalin hubungan diplomatik yang kompleks dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara, termasuk Cirebon dan Demak. Catatan sejarah menyebutkan bahwa awalnya hubungan antara Sunda dan Cirebon cukup harmonis, terutama ketika Cirebon masih merupakan wilayah bawahan atau mitra dagang. Namun, seiring masuknya pengaruh Islam yang semakin kuat di Cirebon dan juga keterkaitannya dengan Kesultanan Demak, hubungan itu mulai memburuk.
Prabu Siliwangi dikenal mencoba mempertahankan identitas dan tradisi Hindu-Buddha di kerajaannya di tengah gelombang Islamisasi yang menyebar cepat. Salah satu momen penting dalam dinamika ini adalah perjanjian antara kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522, yang bertujuan untuk memperkuat posisi Sunda dalam menghadapi tekanan dari Demak dan Cirebon. Fakta bahwa Prabu Siliwangi mengambil langkah strategis melalui diplomasi internasional membuktikan bahwa ia adalah pemimpin negara yang aktif secara politik dan geopolitik. Ini jelas menunjukkan bahwa ia bukan tokoh fiktif atau simbol belaka, tetapi seorang raja sejati yang berusaha melindungi wilayah dan kebudayaannya melalui jalur-jalur yang nyata dan terdokumentasikan dalam sejarah. Prabu Siliwangi dikenal bukan hanya sebagai tokoh politik dan militer, tetapi juga sebagai raja yang membawa banyak kemajuan dalam bidang pembangunan dan tata kelola kerajaan. Dalam naskah Carita Parahyangan disebutkan bahwa selama masa pemerintahannya, ia membangun berbagai fasilitas umum seperti jalan, taman kerajaan, kolam pemandian, serta sistem irigasi untuk pertanian rakyat. Tindakan ini menunjukkan perhatian besar sang raja terhadap kesejahteraan rakyatnya dan kemajuan infrastruktur wilayahnya. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Taman Sri Baduga, yang dipercayai sebagai bagian dari taman kerajaan di masa Pakuan Pajajaran dan kini direvitalisasi di kota Bogor. Upaya-upaya pembangunan ini menjadi indikator nyata bahwa pemerintahan Prabu Siliwangi bersifat terorganisasi dan terpusat, layaknya kerajaan besar lainnya di Asia Tenggara pada masa itu. Ia tidak hanya duduk sebagai simbol kekuasaan, tetapi berperan aktif dalam mengatur tatanan sosial dan ekonomi kerajaannya. Reformasi kebijakan dalam bidang agraria, pemeliharaan lingkungan, dan pelestarian adat menjadi bagian dari warisan administratif yang disebut-sebut menjadi teladan hingga masa-masa setelahnya. Semua ini menegaskan bahwa sosok Prabu Siliwangi merupakan pemimpin historis yang nyata, dengan rekam jejak kebijakan yang bisa ditelusuri melalui catatan sejarah dan tradisi masyarakat Sunda. Salah satu aspek penting dari pemerintahan Prabu Siliwangi adalah penerapan sistem hukum adat yang kuat dan tertib. Dalam berbagai naskah dan tradisi lisan, Prabu Siliwangi dikenal sebagai raja yang menjunjung tinggi keadilan serta menerapkan aturan-aturan yang berakar dari nilai-nilai budaya Sunda. Sistem hukum pada masa pemerintahannya diyakini berbasis pada ajaran Dharma, yaitu prinsip kebenaran dan keadilan, yang tidak hanya mengatur perilaku individu tetapi juga tata hubungan antara masyarakat dan negara. Hukum-hukum ini terus diwariskan dan menjadi bagian dari pranata adat yang bertahan lama di pedesaan Sunda hingga era kolonial. Selain aspek hukum, Prabu Siliwangi juga dikenal berhasil menata pemerintahan yang terstruktur dengan baik. Ia disebut membagi wilayah kerajaan ke dalam satuan administratif yang dipimpin oleh pejabat-pejabat lokal terpercaya. Struktur ini memudahkan pengelolaan sumber daya, pendataan penduduk, dan distribusi hasil bumi. Dengan adanya sistem pemerintahan yang mapan, terbukti bahwa Prabu Siliwangi bukan sekadar tokoh spiritual atau simbolis, melainkan pemimpin negara yang menjalankan roda pemerintahan secara nyata dan efektif. Warisan administratif ini menjadi cikal bakal banyak tradisi pemerintahan lokal di Tatar Sunda yang terus diwarisi hingga kini. Fenomena mitologisasi terhadap tokoh sejarah seperti Prabu Siliwangi bukanlah hal yang aneh dalam tradisi budaya manapun. Seiring berjalannya waktu, sosok Sri Baduga Maharaja yang awalnya tercatat sebagai raja besar kerajaan Sunda mengalami transformasi dalam imajinasi kolektif masyarakat. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh yang sakti, bisa berubah menjadi macan putih, dan mampu menghilang tanpa jejak. Kisah-kisah ini tumbuh subur dalam cerita rakyat dan kesenian tradisional, menjadikan Prabu Siliwangi sebagai figur setengah dewa dalam budaya Sunda. Namun, penting untuk dicatat bahwa proses ini terjadi setelah eksistensinya sebagai raja yang nyata tercatat dalam sejarah dan prasasti. Mitologisasi ini justru menjadi indikator bahwa sosok Prabu Siliwangi memiliki pengaruh yang sangat besar di masanya. Hanya tokoh yang benar-benar hidup dan memiliki dampak luas yang bisa mencapai status mitos dan legenda dalam masyarakat. Seperti halnya Alexander Agung di Barat atau Gajah Mada di Nusantara, tokoh-tokoh besar seringkali mengalami elevasi makna dalam budaya kolektif. Oleh karena itu, alih-alih menafikan keberadaannya sebagai mitos, justru mitos yang melingkupinya menguatkan bahwa ia berasal dari akar historis yang kokoh. Prabu Siliwangi adalah raja sejati yang kemudian dibungkus oleh kisah-kisah magis, karena pengaruhnya yang luar biasa bagi rakyat dan peradabannya. Situs Cangkuang yang terletak di Leles, Garut, merupakan salah satu situs arkeologi terpenting di Tatar Sunda yang mengungkap jejak peradaban Hindu yang pernah berjaya di wilayah ini. Di dalam kompleks situs ini terdapat sebuah candi kecil yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 hingga ke-10,
dan sebuah makam kuno yang dipercaya sebagai makam tokoh masyarakat Sunda masa lampau bernama Mbah Dalem Arif Muhammad. Meski candi ini berasal dari masa sebelum Prabu Siliwangi, situs ini menunjukkan bahwa tradisi keagamaan dan struktur masyarakat Hindu telah berkembang dengan baik dan bertahan hingga masa pemerintahan beliau. Keberadaan situs ini menjadi bagian dari bukti arkeologis yang memperkuat konteks sejarah tempat Prabu Siliwangi memerintah. Ketika Sri Baduga Maharaja berkuasa, ia diakini sebagai penganut Hindu Siwa yang taat, dan pemerintahannya merupakan kelanjutan dari tradisi spiritual dan budaya Sunda yang telah berkembang sejak berabad-abad sebelumnya. Situs Cangkuang membuktikan bahwa di masa Siliwangi, unsur-unsur Hindu tidak hanya hidup di naskah, tetapi juga di kehidupan nyata, menunjukkan kesinambungan budaya yang real. Ini menambah landasan kuat bahwa Prabu Siliwangi bukan sekadar legenda, melainkan pemimpin dari sebuah kerajaan yang hidup di tengah peradaban maju dan spiritualitas yang mendalam. Salah satu elemen paling terkenal dari mitos Prabu Siliwangi adalah hubungannya dengan macan putih, simbol yang hingga kini masih sangat melekat dalam budaya Sunda. Dalam banyak cerita rakyat dan seni tradisional, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kemampuan bertransformasi menjadi seekor macan putih, atau memiliki macan putih sebagai hewan peliharaan atau penjaga spiritualnya. Simbol ini begitu kuat, hingga digunakan oleh berbagai institusi, seperti kesenian pencaksilat dan bahkan oleh TNI dalam penamaan pasukan Siliwangi. Namun penting untuk dipahami bahwa macan putih dalam konteks sejarah lebih tepat dimaknai sebagai simbol kekuasaan dan keagungan raja, bukan sebagai hewan gaib secara harfiah. Dalam kebudayaan kerajaan-kerajaan Asia, penggunaan binatang sebagai simbol raja bukanlah hal asing. Di Tiongkok misalnya, naga melambangkan kekaisaran, sementara di Eropa singa melambangkan kekuatan dan keperkasaan. Demikian pula dengan Prabu Siliwangi, macan putih merupakan representasi dari keberanian, perlindungan terhadap rakyat, dan wibawa seorang pemimpin. Maka, hubungan Prabu Siliwangi dengan macan putih bukan berarti ia tokoh mitologis, melainkan menunjukkan bagaimana figur historis ini dipresentasikan secara simbolik dalam budaya dan seni masyarakat Sunda. Dengan demikian, kisah tentang macan putih justru menjadi lapisan kultural yang memperkuat pengaruh sejarah sang raja, bukan membantah eksistensinya. Naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian adalah salah satu manuskrip Sunda kuno yang memuat ajaran moral, spiritual, dan sosial yang berlaku di lingkungan kerajaan Sunda pada masa silam. Naskah ini diperkirakan ditulis pada abad ke-16 dan disusun dalam bentuk dialog antara seorang guru dan muridnya mengenai kehidupan yang benar berdasarkan ajaran Dharma. Meskipun tidak secara langsung menyebut nama Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, isi ajaran dalam naskah ini merepresentasikan nilai-nilai yang sangat selaras dengan gambaran pemerintahan Prabu Siliwangi seperti tertib hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Yang menjadikan naskah ini penting adalah konteks zamannya yang berada dalam rentang waktu pemerintahan Prabu Siliwangi. Banyak peneliti berpendapat bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam Siksa Kandang Karesian mencerminkan sistem, etika dan budaya Istana Pakuan Pajajaran pada masa puncak kejayaannya. Jadi, meskipun tokoh raja tidak disebutkan secara eksplisit, naskah ini tetap menjadi sumber penting yang menggambarkan atmosfer sosial dan intelektual yang berkembang di era Prabu Siliwangi. Keberadaan teks ini menunjukkan bahwa masa pemerintahannya tidak hanya dikenal karena kekuasaan politik, tetapi juga karena tingginya peradaban dan perkembangan pemikiran filsafat lokal yang terdokumentasi. Hingga kini, berbagai tradisi adat Sunda masih dijalankan oleh masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan komunitas adat seperti Kampung Naga atau Kasepuhan Cipta Gelar. Salah satu upacara yang paling menonjol adalah Serentaun, yaitu perayaan panen yang penuh dengan simbolisme spiritual, penghormatan terhadap alam, serta penghargaan kepada leluhur. Menurut para budayawan, upacara ini memiliki akar kuat dari masa kerajaan Sunda, dan diperkirakan sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Prabu Siliwangi, yang dikenal sangat memperhatikan keseimbangan antara manusia dan alam. Tradisi-tradisi ini bukan hanya peninggalan budaya, tetapi juga menjadi bukti historis yang hidup bahwa pemerintahan Prabu Siliwangi benar-benar eksis, dan memiliki dampak jangka panjang terhadap pola pikir serta sistem nilai masyarakat Sunda. Unsur-unsur seperti struktur upacara, pemimpin adat, dan makna simbolis dari setiap tahap ritual seringkali merujuk pada nilai-nilai yang disebut dalam naskah-naskah Sunda kuno. Jika Prabu Siliwangi hanyalah mitos, maka warisan kebudayaan ini tidak akan memiliki landasan historis yang begitu kuat dan berkelanjutan. Justru, keberlanjutan tradisi ini menjadi penanda bahwa sang raja pernah hadir dan meninggalkan warisan sosial budaya yang berakar mendalam hingga kini. Dalam berbagai karya sastra Sunda klasik,
Nama Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja seringkali muncul sebagai tokoh utama atau simbol kebesaran raja ideal. Misalnya, dalam naskah-naskah pantun dan pupu Sunda, ia digambarkan sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan mampu menjaga keharmonisan antara rakyat, alam, serta spiritualitas. Karya-karya ini tidak hanya sekadar hiburan atau sastra lisan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana pengarsipan nilai-nilai sejarah dan moral yang diwariskan dari masa pemerintahan raja yang sesungguhnya. Keberadaan tokoh Prabu Siliwangi dalam karya sastra lama menjadi petunjuk bahwa ia bukanlah ciptaan mendadak dalam cerita rakyat, melainkan figur yang dikenal luas dalam kesadaran budaya masyarakat Sunda sejak berabad-abad lalu. Penyebutan tokoh ini dalam bentuk sastra juga memperlihatkan bahwa pemerintahan Sri Baduga Maharaja begitu membekas dalam memori kolektif masyarakat, hingga kemudian diabadikan dalam bentuk puisi dan pantun yang bertahan lintas generasi. Dengan demikian, sastra Sunda klasik tidak hanya menjadi media budaya, tetapi juga cermin sejarah yang mengabadikan sosok Prabu Siliwangi sebagai pemimpin nyata yang dikenang dalam bentuk estetika dan bahasa. Sejumlah sejarawan modern Indonesia, seperti Ayat Rohaidi dan Edi S. Ekatjati, telah meneliti sejarah Tatar Sunda secara mendalam dan menyimpulkan bahwa Prabu Siliwangi bukanlah tokoh mitos, melainkan representasi kultural dari Sri Baduga Maharaja, raja kerajaan Sunda yang memerintah pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Dalam kajian mereka, berbagai sumber primer seperti prasasti, naskah kuno, dan bukti arkeologis dijadikan dasar untuk mengidentifikasi bahwa Prabu Siliwangi adalah tokoh sejarah yang benar-benar hidup, bukan sekadar tokoh spiritual atau dongeng rakyat. Para sejarawan tersebut menunjukkan bahwa narasi-narasi tentang Prabu Siliwangi dalam tradisi lisan mengalami proses mitologisasi seiring berjalannya waktu. Namun, inti historis dari tokoh ini tetap dapat ditelusuri secara ilmiah. Penelitian modern membantu memilah antara fakta sejarah dan unsur legenda, dan justru dari sanalah muncul kesimpulan bahwa mitos Prabu Siliwangi tumbuh dari sosok nyata yang memiliki peran besar dalam sejarah kebudayaan Sunda. Dengan pendekatan filologi, arkeologi, dan historiografi kritis, para akademisi masa kini telah berhasil membuktikan bahwa di balik kisah-kisah magis, terdapat fondasi historis yang kokoh tentang kepemimpinan seorang raja besar bernama Sri Baduga, Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi hingga kini masih hidup dan digunakan dalam berbagai aspek budaya populer, mulai dari dunia militer, kesenian, hingga institusi pendidikan. Salah satu contoh paling mencolok adalah penggunaan nama Siliwangi dalam divisi Siliwangi, salah satu divisi militer penting dalam sejarah Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang beroperasi di wilayah Jawa Barat. Penggunaan nama ini bukan sekadar pilihan simbolis, melainkan bentuk penghormatan terhadap sosok yang dianggap mewakili semangat kepemimpinan, keberanian, dan perlindungan terhadap rakyat, citra yang lekat dengan Prabu Siliwangi. Selain itu, nama Prabu Siliwangi juga sering muncul dalam kesenian tradisional seperti wayang golek, pantun Sunda, hingga seni lukis dan teater modern. Bahkan, banyak perguruan silat di tanah Pasundan yang menjadikan Prabu Siliwangi sebagai tokoh inspiratif atau pelindung spiritual. Kehadiran tokohnya dalam budaya populer membuktikan bahwa ia bukan tokoh rekaan yang sekadar muncul dalam cerita rakyat, melainkan tokoh historis yang begitu kuat melekat dalam ingatan kolektif masyarakat. Budaya populer berfungsi seperti cermin sosial. Ia hanya bisa mengabadikan tokoh yang benar-benar hidup dalam kesadaran sejarah rakyatnya. Dalam hal ini, Prabu Siliwangi adalah warisan sejarah yang terus dikenang dan dijadikan teladan hingga hari ini. Keseluruhan bukti yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi adalah sosok nyata dalam sejarah Nusantara, khususnya dalam sejarah kerajaan Sunda. Ia tercatat dalam prasasti seperti batu tulis, termuat dalam naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Wangsakerta, bahkan dikenang dalam bentuk tradisi lisan serta kebudayaan populer yang terus hidup hingga kini. Proses mitologisasi yang terjadi terhadap dirinya bukanlah alasan untuk meragukan eksistensinya. Sebaliknya, ia merupakan konsekuensi wajar dari tokoh besar yang berpengaruh dan dikenang lintas generasi. Sejarah seringkali mengalami penyelubungan simbolis, dan Prabu Siliwangi adalah contoh paling kuat dari itu dalam tradisi Sunda. Dengan demikian, jika kita bertanya apakah Prabu Siliwangi hanyalah mitos, maka jawabannya adalah tidak. Ia adalah raja historis bernama Sri Baduga Maharaja, yang kemudian dimuliakan melalui kisah-kisah rakyat, simbol-simbol kebesaran, dan karya sastra tradisional. Mitologi hanya memperindah narasi, tetapi akar sejarahnya tetap bisa ditelusuri secara ilmiah dan objektif. Dari catatan tertulis hingga warisan budaya hidup, semuanya menunjukkan bahwa Prabu Siliwangi bukan sekadar legenda,
melainkan salah satu pilar penting dalam sejarah Tatar Sunda dan kebudayaan Indonesia.